Kalau Anda melihat begitu secara demand masyarakat Indonesia, walaupun dihadapkan dengan data dengan tingkat daya beli masyarakat yang lemah, menurut Anda seberapa urgent pemerintah untuk melihat kondisi atau pasar otomotif kita? Ya, kalau kita ngelihat ada angin segar ya, kalau kita lihat data per Oktober ada sedikit peningkatan. 77.000 unit itu adalah angka yang cukup lumayan tertinggi di tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat year on year masih turun 15%. Kalau kita perbandingan dengan tahun sebelumnya. Saya sih merasa bahwa pemerintah harus mulai memberikan stimulus lagi ke industri otomotif untuk lebih bergeliat kembali. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga acuan. Ya, karena itu menjadi daya tarik buat masyarakat untuk menukar kendaraannya dengan melalui kredit lah gitu. Oke, baik. Anda katakan salah satu solusi itu menurunkan suku bunga acuan. Apakah hal itu juga seraya mampu membuat masyarakat atau sektor otomotif kita bergeliat kembali, Pak Aris? Mengingat dengan keadaan seperti ini juga tentunya masyarakat lebih mendahulukan perut terlebih dahulu begitu ya, ketimbang membeli kendaraan. Betul, tapi kalau kita lihat memang data tahun 2022 di saat suku bunga acuan kita di level 3,5%, memang penjualan pada saat itu cukup lumayan tinggi. Belum mencapai angka tertingginya, tapi di atas 1 juta. Nah itu dengan suku bunga acuan Bank Indonesia di kisaran 3,5%-an. Dan sekarang walaupun kemarin kita turun 25 basis point, tapi masih bertengger di angka yang cukup lumayan tinggi. Nah ini mungkin akan sedikit mendorong ya keinginan masyarakat untuk mengganti kendaraannya ke kendaraan lebih baru. Dan kebetulan mungkin di akhir tahun biasanya setiap tahun di akhir tahun itu minat masyarakat untuk bisa mengganti kendaraan lebih baru itu kan lebih bagus. Ditambah lagi di semester kedua ini cukup lumayan banyak pabrikan yang meluncurkan unit-unit baru. Nah ini juga mungkin dampak bulan Oktober ini dari beberapa event pameran kayak Gias kemarin yang meluncurkan banyak tipe-tipe unit baru. Begitu Mas Bram. Oke, baik. Tadi sempat diinformasikan begitu menurut data bahwa banyak merek-merek baru juga masuk ke tanah air kita. Apakah memang secara data ekonomi kita sebetulnya masih kokoh walaupun masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi begitu ya bagi pemerintah kita. Tapi juga apakah juga para investor ini melihat adanya daya tarik tersendiri pasar otomotif kita, Pak Aris? Ya, kalau saya lihat memang total populasi rakyat Indonesia itu kan ada di atas 280 juta. Itu sebagai satu market yang cukup lumayan seksi bagi investor-investor untuk menawarkan unitnya ataupun produk-produknya ke Indonesia. Itu jadi daya tarik tersendiri. Dan kedua kalau kita lihat memang kepemilikan kendaraan per 1.000 orang di Indonesia masih jauh dibandingkan tetangga kita Singapura ataupun Malaysia. Kita masih 99 unit per 1.000. Nah itu menjadi satu market yang cukup lumayan menarik buat para penjual kendaraan atau investor untuk masuk ke marketnya Indonesia, begitu Mas. Oke, dampak positifnya di mana bagi sektor pembiayaan, Pak Aris tentunya di sana? Tentunya pada saat banyak sekali unit yang akan masuk, sekarang ini berdasarkan data 70% ke atas itu penjualan otomotif itu melalui pembiayaan. Ya, jadi semakin maraknya penjualan kendaraan dengan unit-unit baru sudah dipastikan itu akan mendongkrak performance dari perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Nah itu akan secara otomatis banyak unit baru, minat masyarakat akan semakin tinggi, perusahaan pembiayaan menjadi pilihan mereka untuk bisa mendapatkan unit baru. Oke.